Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita bersyukur sekali bahwa hari ini Allah berikan hadiah terbaru lagi bagi kita dengan memasuki surah ke-12, surah Yusuf. Surah yang begitu populernya dalam kehidupan masyarakat kita, yang sebetulnya tidak hanya berbicara mengenai keindahan fisik Nabi Yusuf, namun yang paling utamanya bagaimana keindahan dan keteguhan karakternya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan atas segala kesabaran dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri untuk melaksanakan pembacaan setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam 6 ayat pada surah Yusuf yang kita baca pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru di dalam 6 ayat yang kita baca di pagi hari ini, bagaimana biasanya alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati, khususnya pada ayat-ayat terakhir yang kita baca pada surah Hud. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan pengulangan seperti ini, bagaimana Allah pun mengajarkan kepada kita untuk mengulang-ulang banyak hal di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita mengulang bahwa sholat yang kita lakukan setiap hari sama dengan sholat yang kita laksanakan kemarin. Dan begitu pula dengan doa-doa yang tiada henti, kita ulang-ulang terus membacanya. Maka sesungguhnya di balik pengulangan-pengulangan itu, sebagaimana halnya tiada henti kita membaca Al-Fatihah, termasuk juga dengan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya di balik pengulangan-pengulangan itu Allah akan hamparkan dan hadirkan bagi kita semuanya hikmah yang luar biasa di dalamnya ketika kita memiliki kesabaran dan keistiqomahan di dalam melaksanakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui 4 ayat terakhir yang kita dapati pada surah Hud yang kita sama-sama baca kemarin, maka betapa indahnya ketika Allah selalu menghantarkan kita pada tempat-tempat yang lebih baik. Dan bukan hanya menghantarkan, tetapi Allah menyiapkan agar kita benar-benar memiliki kesiapan semaksimal mungkin agar apa yang kita telusuri dalam perjalanan kehidupan kita ke depan menjadi perjalanan yang indah, kebahagiaan hakiki bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapati surah Yusuf yang Allah sebutkan bahwa adalah kisah terbaik yang terdapat di dalam Al-Quran, maka Allah mengingatkan pula kepada kita semuanya melalui ayat 120 yang telah sama-sama kita baca kemarin. Apakah surah Yusuf yang akan kita telusuri yang bercerita tentang Nabi Yusuf, ataukah surah Hud yang baru saja kita tuntaskan membacanya kemarin berkisah tentang Nabi Hud, atau kisah-kisah mengenai Nabi Soleh, mengenai Nabi Yunus, mengenai Nabi Lut, dan Nabi dan Rasul lainnya, dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya penyajian kisah ini bukan hanya sekedar kisah semata, namun terdapat pesan Allah untuk kita semuanya, untuk sama-sama kita memperhatikan bahwa di dalam kisah itu adalah merupakan cara Allah untuk menguatkan hati kita. Dan kemudian sebagai cara Allah juga untuk menunjukkan kebenaran kepada kita semuanya, agar makin jelas bagi kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Agar kita tidak terkecoh di dalam menyikapinya. Dan begitu pun melalui kisah-kisah itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Di mana Allah menyebutkan bahwa melalui kisah itu terdapat sebuah pembelajaran, nasihat, dan pendidikan. Sebuah mau'idhah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa
semuanya itu baru akan mengena, baru akan berlaku dan bisa dirasakan hanya pada orang-orang yang betul-betul sepenuh hati mengimaninya, percaya akan kebenaran daripada ayat-ayat itu. Dan betapa di dalam ayat 123 pada akhir daripada surah Hud, Allah pun mengingatkan kepada kita semuanya. Dan kepunyaan Allah apa yang gaib di langit dan di bumi. Maka sepatutnya dengan mendapati ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa terbatasnya sesungguhnya pengetahuan dan kemampuan kita di dalam kehidupan ini, sehingga melalui ayat ini sepatutnya kita menjadi lebih berhati-hati ke depan. Dikarenakan sering sekali kita merasakan di dalam kehidupan ini seakan-akan kita mengetahui semuanya. Dan kemudian dengan berbekal apa yang kita rasa kita mengetahuinya itu, maka begitu mudahnya kita melakukan dan memberikan penilaian di dalam kehidupan ini. Dan bahkan kadang-kadang tanpa terasa kita seperti halnya seorang hakim. Seorang hakim yang menetapkan bahwa ini salah, ini benar. Padahal sesungguhnya kalau sana kita menelisik ke dalam diri, dan sebagaimana pula telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, betapa pentingnya kehati-hatian kita di dalam menyikapi dan mencermati segala sesuatu yang hadir di seputar kita. Apalagi kalau sana kita ingin menjadikannya sebagai referensi, sebagai pijakan di dalam kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan atas apa yang kita laksanakan setiap pagi seperti ini, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama-sama kini Bapak dan Ibu kita menelusuri pesan-pesan terbaru di dalam surah baru, surah Yusuf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alif Lam Ra. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung, apa makna daripada kumpulan huruf-huruf ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan semua ini hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah lambang-lambang atau ayat-ayat dari kitab yang jelas. Ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab Sekarang sudah terdengarkah Bu Susi? Izin Pak Hasan, di perangkat saya suara Bapak terdengar jelas, namun di beberapa daerah seperti Bintaro suara Pak Hasan tidak terdengar. Iya. Bogor juga kecil. Di Bogor kecil, namun saya kebetulan berada di wilayah Jakarta Timur saat ini suaranya sangat jelas terdengar. Iya. Oke, boleh jadi kualitas sinyal saja Bu Susi. Iya, Pak Hasan. Silakan dilanjut Pak Hasan. Mohon maaf. Ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu dapat mengerti. Ayat ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang indah. Kami wahyukan kepadamu Quran ini. Meskipun sebelumnya termasuk mereka yang tidak tahu. Ayat keempat. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan bulan.
kulihat semua bersujud kepadaku. Ayat kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Iya, ayahnya berkata, wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak merencanakan tipu muslihat terhadapmu. Karena syaitan sungguh musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah ia memilihmu dan mengajarimu menafsirkan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan melimpahkan, menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa ala ali Ya'qub, dan kepada keluarga Ya'qub. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana ia telah melimpahkannya kepada leluhurmu sebelumnya, Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha tahu, maha bijaksana. Izin Pak Hasan, mohon maaf saya salah. Bisa mohon izin apakah Pak Hasan berpindah ke perangkat Ayunda Lena dulu? Karena ini banyak masih belum terdengar di beberapa wilayah. Izin Pak Hasan. Apakah berkenan untuk pindah perangkat di perangkat Ayunda Lena terlebih dahulu? Di tempat Ibu Susi terdengarkah? Terdengar jelas suara Pak Hasan. Namun di beberapa daerah banyak sekali yang tidak terdengar. Ibu Dit terdengarkah? Silakan Ibu Dit. Di tempat Ibu Dit. Bagus kalau di saya. Bagus kan? Oke. Oke, saya kira Ibu Susi tidak mungkin kita bisa memastikan ya kepada setiap wilayah untuk mendapatkan kualitas yang sama. Baik, Pak Hasan. Panjang di satu titik bisa mendengarkannya. Artinya tidak ada masalah dengan perangkatnya. Baik, Pak Hasan. Kalau seandainya ada masalah di perangkatnya, boleh jadi semuanya tidak bisa mendengarkan. Iya, baik Pak Hasan. Silakan dilanjut Pak Hasan. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesabaran ya. Semoga Allah berikan kelapangan dada untuk kita semuanya, bahwa tidak selalu memang kualitas sinyal yang berada di seputar kita memungkinkan untuk bisa kita menerima dengan baik. Dan insya Allah kalau secara teknologinya sepanjang beberapa titik sudah mendapati kualitas ini terdengar, artinya tidak bermasalah pada perangkatnya. Seperti halnya tadi random pada Ibu Dit di Bandung terdengar jelas Ibu Dit ya. Oke, alhamdulillah. Semoga pada Ibu Sri Mariati pun jelaskah Ibu Sri Mariati mendengarnya? Ibu Sri Mariati, jelaskah mendengarnya Bu Sri Mariati? Tidak terdengar Pak Hasan. Tidak terdengar. Oke. Pada Bunda Oom terdengarkah pada Bunda Oom? Ibu Sri Mariati bisa mendengar suara saya, Ibu Sri Mariati? Silakan diklik Ibu Sri Mariati audionya. Bisa mendengar suaranya? Kecil sekali Pak Hasan. Di saya juga kecil Pak Hasan. Kita ada mau masuk di YouTube Pak Hasan ya, nggak masalah ya. Nanti kan masuk di YouTube. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Tapi terdengarlah Bismillah sedikit. Ya, masih terdengar sedikit. Semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Shadaqallahul Azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Betapa bersyukurnya Bapak dan Ibu kita sudah memasuki 6 ayat pertama dari surah Yusuf. Dan semoga Allah berikan kemudahan pula bagi kita semuanya untuk menelusuri pesan-pesan yang terkandung dan terdapat di balik dan bersama setiap huruf kata dan ayat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disepakati oleh para ulama dan mufassir, ketika kita mendapati di awal surah Yusuf ini, Allah menghadirkan alif lam ra. Dan kemudian Allah menghadirkan bukan hanya pada surah ini, tetapi juga beberapa surah lainnya, Allah mengawalinya dengan kumpulan huruf-huruf ini. Dan betapa kita mendapati para ulama dan mufassir menyepakati bahwa selain memastikan bahwa hanya Allah yang mengetahuinya, namun hal ini pun menjadi sebuah pembelajaran dan peringatan bersama bagi kita semuanya bahwa betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan dan memberikan penyadaran kepada kita mengenai keterbatasan ilmu yang kita miliki. Dengan hanya Allah menghadirkan kumpulan 3 huruf ini saja, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui maknanya. Dan kemudian kita bisa melihat Bapak dan Ibu bagaimana Allah menghadirkan pula keindahan bagi kita semuanya. Dengan mempertautkan tidak saja antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, tetapi Allah mempertautkan pula dengan surah yang lainnya. Kalau misalnya kita perhatikan bahwa bagaimana ketika bersama-sama kita menelusuri surah Yunus dahulu, maka kita bisa mendapati bahwa pada awal surah Yunus, ayatnya persis sama. Kecuali pada bagian akhir ayatnya yang berbeda. Pada surah Yusuf yang kita baca pada pagi hari ini, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Namun pada surah Yunus, Allah menyajikan tilka ayatul kitabil hakim. Maka kalau usahanya di dalam ayat ini, Allah menyampaikan tilka ayatul kitabil mubin, bahwa itulah kumpulan ayat-ayat, simbol-simbol dan lambang-lambang kitab yang sangat jelas. Maka pada surah Yunus, Allah menyebutkan inilah ayat-ayat kitab yang penuh hikmah. Maka beberapa mufassir dan ulama juga bersepakat bahwa inilah cara Allah untuk mempertautkan satu pesan dengan pesan yang lainnya. Dan bahwa bagaimana satu ayat yang Allah hadirkan itu ditopang pula dengan ayat-ayat lainnya. Nah, sehingga dengan apa yang kita dapati pada pagi hari ini, ketika kita menyadari bahwa bagaimana benang merah dan pertautan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, maka serta-merta kita pun akan membukanya. Dan semoga hal ini pun menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, Bapak dan Ibu, bahwa betapa untuk mengambil dan menetapkan langkah-langkah di dalam kehidupan ini, maka alangkah eloknya apabila kita bisa memperhatikan secara seksama hal-hal ataupun elemen-elemen apa saja yang bisa berpengaruh terhadap langkah yang akan kita ambil itu sendiri. Bukankah semakin banyak kita mengetahuinya, maka insya Allah akan semakin arif pula di dalam kita menyikapi kehidupan ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka kita bisa mendapati bahwa betapa Al-Quran ini melalui ayat kedua ini ditegaskan bahwa inilah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan inilah merupakan satu-satunya kitab suci yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Namun Allah menyampaikan pula di dalam hal ini bahwa bukan hanya sekedar Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, namun Allah menyampaikan la'allakum ta'qilun, bahwa supaya kamu dapat mengerti, supaya kita dapat memahaminya. Maka kalau kita memperhatikan pula bahwa kata la'allakum di dalam ayat ini, sebagaimana para ahli bahasa dan mufassir menjelaskannya,
Bahwa perkataan la'allakum bukan hanya dalam pengertian semoga, tapi bahwa terdapat janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bagi siapa yang betul-betul mempelajarinya, mentadaburinya, maka Allah menyampaikan ta'qilun. Sama seperti halnya Allah menyampaikan, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibacakan kepadamu, maka dengarkanlah secara seksama dan diamlah. Artinya bahwa Allah memberikan kriteria pula untuk kita dapat mencapai la'allakum turhamun itu. Maka kalau misalnya kita memperhatikan di dalam ayat ini, maka kita akan mengerti mengenai Al-Quran ini kalau misalnya kita menyadari bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab dan artinya bahwa Allah menginginkan agar kita faham maksudnya. Dan kita mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Nah, kita bersyukur kini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa tidak semua kita memang mengerti bahasa Arab. Tetapi dengan Allah menghadirkan para ulama dan mufassir, dan kemudian Al-Quran itu diterjemahkan oleh para ulama ke dalam berbagai bahasa, maka otomatis hal ini menjadi jembatan bagi kita yang tidak mengerti bahasa Arab itu dengan kita membaca terjemahannya. Maka tidak ada alasan lagi sesungguhnya bagi kita apabila kita tidak mengerti terhadap apa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Allah yang disajikan dalam bahasa Arab. Dikarenakan begitu lengkapnya kini dalam bahasa apapun Al-Quran insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa utama dunia itu. Maka apalagi seandainya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba menyatu padukan antara apa yang telah diterjemahkan oleh para ulama itu sendiri. Namun alangkah eloknya apabila kita pun diberikan kemudahan untuk terus membenahi diri dan menyiapkan diri dengan berupaya mempelajari secara seksama apa yang dimaksudkan dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Bahwa Allah menjanjikan melalui kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran ini adalah merupakan sebuah cara pembelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, sepatutnya pula hal ini bisa menjadi renungan bersama bagi kita semuanya di dalam menghantarkan pendidikan ini pula kepada orang-orang yang berada di seputar kita, terutama kepada putra dan putri dan generasi muda kita. Ataupun di dalam kehidupan keluarga itu sendiri, sampai sejauh mana sebetulnya kita menggunakan media bercerita ini sebagai salah satu cara di dalam kita menghantarkan pesan-pesan terbaik di dalam kehidupan ini. Bukankah kita bisa mendapati Bapak dan Ibu ketika Allah menghadirkan pesan-pesan tauhid ini dalam bentuk kisah-kisah yang dialami oleh para nabi dan rasul, bagaimana situasi dan kondisi yang mereka hadapi di dalam menyampaikan dakwahnya. Sebagaimana halnya kita mendapati kisah Nabi Yusuf alaihissalam, betapa sejak kecil boleh jadi ayah dan ibu kita telah menceritakan kepada kita mengenai kisah Nabi Yusuf. Maka sampai kini pun kisah Nabi Yusuf itu begitu melekatnya di dalam kehidupan kita. Mengenai bagaimana seorang anak yang telah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan kita bisa mendapati pula di dalam kisah ini bagaimana hubungan yang begitu indahnya antara Nabi Yakub alaihissalam dengan putra terkasihnya. Dan begitu pula bagaimana posisi Nabi Yakub alaihissalam sebagai ayahanda tercinta dari Nabi Yusuf yang dirasakan oleh Nabi Yusuf sebagai putranya. Kita bisa mendapati sebagaimana disampaikan dalam ayat 4 ini, betapa dekatnya sesungguhnya hubungan antara Nabi Yusuf dengan ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Kalaulah tidak ada kedekatan secara emosional antara Nabi Yusuf dengan ayahandanya, tidak mungkin masalah mimpinya pun diceritakannya kepada ayahandanya.
Maka sepatutnya pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kisah ini mengingatkan kepada kita semuanya, terutama buat kita, para ayah, para orang tua, bahwa tugas kita bukan hanya sekedar mencari nafkah di dalam kehidupan ini, untuk kehidupan keluarga kita, tetapi bagaimana kita menyiapkan diri sebaik-baiknya, agar putra atau putri kita mengalami keleluasaan di dalam menceritakan segala sesuatu yang dihadapi di dalam kehidupannya. Nah, boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kadangkala kita bisa mendapati di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa boleh jadi dikarenakan alasan kesibukan kita, ataupun keterbatasan waktu yang kita miliki, sehingga tidak mampu kita menyiapkan dan menyediakan ruang komunikasi yang baik antara kita dengan putra atau putri kita, sehingga terdapat hambatan-hambatan di dalamnya untuk menceritakan segala sesuatu yang sesungguhnya dirasakan di dalam dirinya. Maka betapa di dalam kisah ini menyampaikan kepada kita semuanya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana Nabi Yakub alaihissalam sebagai seorang ayah, begitu santunnya, begitu seksamanya mendengarkan atas apa yang disampaikan oleh putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan begitu pun Nabi Yusuf alaihissalam menggambarkan dan menghadirkan sosok sebagai seorang putra. Sebagaimana halnya kita mendapati kesantunan pada diri Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu indahnya kalau saat kita membayangkan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ini dengan mengawalinya, wahai ayahku, ya abati inni ra'aitu ahada asyar. Nabi Yusuf menyampaikan segala sesuatu yang didapatinya di dalam mimpinya itu, yang masih merupakan misteri baginya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bagaimana Allah menghadirkan pesan dan pembelajaran pula kepada kita semuanya. Nabi Yakub begitu santunnya kepada putranya, mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Sehingga atas apa yang kita dapati di dalam ayat 4 dan 5 ini, bersama-sama pula menjadi refleksi bagaimana hubungan kita dengan putra atau putri kita. Di dalam menyapa ataupun menasihati mereka, seperti apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Apakah kita mendapati putra dan putri kita memiliki kesantunan kepada kita? Dan bagaimana pula dengan kita kepada putra atau putri kita, terdapatkah pula kesantunan di dalamnya sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat 4 dan 5 ini? Betapa kita bisa mendapati Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kepada putranya, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak merencanakan tipu muslihat terhadapmu, karena syaitan sungguh musuh yang nyata bagi manusia. Maka betapa Nabi Yakub alaihissalam di dalam ayat ini menyampaikan pesan kehati-hatian kepada putranya Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan hal ini dikarenakan khawatir nanti menimbulkan persepsi yang boleh jadi tidak menguntungkan bagi Nabi Yusuf ataupun sesungguhnya tidak menguntungkan ketika mereka sendiri melakukan rekayasa-rekayasa untuk perbuatan yang tidak terpuji, yang sebagaimana kita dapati bahwa kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf merencanakan segala sesuatu yang tidak baik. Dan bahkan mereka pun merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yusuf itu sendiri. Maka kita dapati bahwa Nabi Yakub alaihissalam telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa meneropong dan bisa melihat bahwa bagaimana sesungguhnya perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah ia memilihmu dan mengajarimu menafsirkan kisah-kisah serta melimpahkan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana ia telah melimpahkan kepada leluhur sebelumnya, Ibrahim dan Ishak. Tuhanmu sungguh maha tahu dan maha bijaksana. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya.
untuk dapat menelusuri ayat-ayat berikutnya, dan bahwa betapa luar biasanya sesungguhnya pembelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya kalau sana kita memperhatikan bahwa dalam kisah yang dihadirkan dalam surah Yusuf ini banyak sekali pelaku-pelaku yang terdapat di dalamnya. Kita bisa mendapati di dalam kisah Nabi Yusuf ini bagaimana hubungan antara Nabi Yakub dengan putra terkasihnya Nabi Yusuf. Dan bagaimana pula fenomena dan situasi dan kondisi antara Nabi Yakub dengan putra-putra lainnya. Dan kita bisa mempelajari pula bagaimana sikap putra-putra lainnya terhadap saudaranya. Dan kemudian tidak cukup hanya itu, Allah menghadirkan pula dalam perjalanan kisah Nabi Yusuf itu adalah bagaimana hubungan antara seorang penguasa dengan rakyatnya. Dan bagaimana pula kita bisa mendapati ketika situasi dan kondisi fitnah yang dialamatkan kepada Nabi Yusuf. Dan bagaimana pula cara Nabi Yusuf menyikapinya. Dan kemudian ketika kita mendapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan di dalam sumur itu oleh saudara-saudaranya, maka Allah menyampaikan pesan pula mengenai bagaimana sepatutnya hubungan di dalam persaudaraan itu yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian kita bisa mendapati pula nanti di dalam ayat-ayat ini bahwa bagaimana kesudahan Nabi Yusuf. Bagaimana pula kesudahan dari sikap dan perilaku saudara-saudaranya. Pada akhir kisah ini Allah akan menunjukkan kepada kita semuanya bahwa mimpi yang dihadirkan pada Nabi Yusuf bukan hanya sekedar bunga tidur belaka, namun pesan yang begitu kuat di dalamnya ketika Allah membuktikan bahwa pada akhirnya bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf itu kemudian tunduk dan merasa malu atas apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Dan bersama-sama pula kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya gambaran yang disajikan di dalam ayat ini yang disimbolkan dalam bentuk matahari, bulan, dan bintang gemintang di dalam kehidupan ini adalah merupakan simbol-simbol yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari dan menangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kami hantarkan pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin kalau seandainya pada Bapak dan Ibu di beberapa wilayah tidak mampu mendengarkan dengan baik atas apa yang disampaikan pada hari ini. Semoga walaupun sedikit yang didengarkan, namun ketika Allah ingin memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya, boleh jadi yang sedikit itulah kemudian Allah akan lipat gandakan memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kesabaran bagi kita semuanya di dalam menghadapi setiap ujian dalam bentuk apapun ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan terus beristiqomah kita untuk terus menelusuri Al-Quran ini menjadi bagian dan bahkan awal dari langkah kehidupan yang kita laksanakan setiap hari. Demikian mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca, Allah membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.